Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel Natagama Televisi, saluran televisi pembelajaran. Jangan lupa like, komen, dan bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Bagi Anda yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya, agar nanti Anda update terus video-video yang akan tayang pada channel ini. Selamat berjumpa pada video seri kedua ketenagakerjaan yang merupakan materi KD ketiga kelas 11 SMA. Dalam video seri kedua ini kita akan membahas tentang pengangguran, dibawakan oleh saya Walid Hamidi untuk Natagama Televisi. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Pada video seri kedua ini ada beberapa indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama adalah mendeskripsikan pengangguran. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis pengangguran dan sebab-sebabnya. Ketiga adalah mengidentifikasi dampak dari pengangguran. Kemudian yang keempat, mendeskripsikan bagaimana cara mengatasi masalah pengangguran. Ini adalah bagan klasifikasi angkatan kerja. Jadi kita akan mereview terlebih dahulu ke materi sebelumnya. Karena ini berkaitan dengan pembahasan yang ada di video ini. Apa itu angkatan kerja? Angkatan kerja adalah mereka yang mau bekerja. Di mana mereka yang mau bekerja ini atau angkatan kerja ini dibagi menjadi bekerja dan menganggur. Bekerja terbagi bekerja penuh dan setengah menganggur. Sedangkan menganggur ini dibagi lagi pengangguran yang terbuka dan pengangguran tersembunyi atau terselubung. Pembahasan tentang bekerja ini sudah kita bahas di video seri pertama. Nah, video seri kedua ini akan fokus membahas tentang menganggur. Tetapi nanti kita juga akan membahas yang setengah menganggur ini. Karena setengah menganggur itu adalah bagian dari pengangguran juga. Oke, mari kita simak pembahasannya. Oke, kita masuk terlebih dahulu ke indikator pencapaian yang kompetensi yang pertama, yaitu Anda mampu mendefinisikan atau mendeskripsikan apa itu pengangguran. Pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapat pekerjaan, tetapi belum dapat memperolehnya. Nah, masalah pengangguran ini erat kaitannya dengan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar tenaga kerja. Ketidakseimbangan yang terjadi di pasar tenaga kerja, di mana jumlah kesempatan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja. Kesempatan kerja yang sempit di satu sisi dengan jumlah angkatan kerja yang besar, pada akhirnya akan menyebabkan angkatan kerja ini tidak mampu terserap dan timbullah pengangguran. Sekarang kita akan masuk ke indikator pencapaian kompetensi yang kedua, yaitu Anda mampu mengidentifikasi jenis-jenis pengangguran. Ada berbagai jenis pengangguran. Yang pertama, berdasarkan penyebabnya, kemudian berdasarkan waktu kerja, dan berdasarkan optimalisasi kerja. Kita akan bahas yang pertama dulu, jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama adalah pengangguran konjungtural atau siklus atau cyclical unemployment. Adalah pengangguran yang disebabkan oleh gelombang atau siklus naik turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Pada saat kegiatan perekonomian sedang menurun, daya beli masyarakat menurun. Perusahaan mengurangi kapasitas produksinya atau mungkin juga menghentikan produksinya. Oleh karena kegiatan produksi menurun atau berhenti, maka perusahaan itu bisa mengurangi jam kerja karyawan atau bisa juga memberhentikan karyawannya. Apa yang terjadi dengan si karyawan? Karyawan akhirnya menganggur. Itulah jenis pengangguran yang disebabkan oleh konjungtural atau siklus naik turunnya kegiatan ekonomi. Oke, sekarang kita akan masuk ke jenis pengangguran yang kedua, masih di jenis-jenis pengangguran berdasarkan sebabnya, yaitu pengangguran struktural. Apa itu pengangguran struktural? Adalah pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur atau komposisi perekonomian suatu negara.
Kita pernah belajar tentang macam-macam struktur ekonomi, dari yang paling sederhana yaitu struktur pertanian, kemudian meningkat menjadi struktur industri, dan meningkat lagi yang paling tinggi adalah strukturnya adalah jasa. Dalam KD kedua, Anda juga pernah mempelajari tentang pembangunan ekonomi, di mana salah satu syarat terjadinya pembangunan ekonomi yaitu adanya perubahan dalam struktur ekonomi. Nah, perubahan struktur ekonomi suatu negara ini akan menuntut adanya perubahan keterampilan dari para pekerjanya. Para pekerja yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru, pada akhirnya tidak akan lagi bekerja. Misalnya begini, negara yang semula berstruktur pertanian, artinya ketika negara ini masih berstruktur pertanian, keterampilan para pekerjanya adalah di bidang pertanian. Kemudian negara ini berkembang, masuk menjadi berstruktur industri, maka menuntut keterampilan baru dari para pekerjanya. Mereka harus mampu menguasai keterampilan dalam bidang industri. Nah, para pekerja yang tidak mampu menyesuaikan diri ini nanti pada akhirnya tidak akan lagi bekerja. Mereka menganggur. Nah, ini disebut sebagai pengangguran struktural. Nah, pengangguran struktural juga dapat disebut sebagai pengangguran teknologi. Mengapa? Karena perubahan struktur ekonomi ini biasanya juga menuntut adanya penguasaan teknologi yang baru. Pekerja yang tidak mampu menguasai teknologi baru akan diberhentikan. Jadi, pengangguran struktural ini dapat pula disebut sebagai pengangguran teknologi. Akan tetapi, tidak semua pengangguran teknologi, nah kita masuk nih ke jenis yang ketiga, pengangguran teknologi. Tidak semua pengangguran teknologi dapat disebut sebagai pengangguran struktural. Nah, pengangguran teknologi itu apa? Adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau penggantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Yang semula mempekerjakan manusia, kemudian digunakanlah mesin-mesin yang lebih canggih yang hanya sedikit membutuhkan tenaga manusia. Di sini kemudian tenaga manusianya menjadi menganggur. Nah, seperti itu disebut pengangguran teknologi. Tidak semua pengangguran teknologi sekali lagi disebut sebagai pengangguran struktural. Kenapa? Karena tidak selamanya penggantian mesin-mesin ini dalam rangka perubahan struktur ekonomi. Jadi Anda harus bisa membedakan di mana pengangguran struktural, mana yang pengangguran teknologi. Oke? Kita lanjutkan ke jenis berikutnya, yaitu pengangguran musiman. Adalah jenis pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan musim yang menyebabkan pekerja tidak mampu bekerja pada musim-musim tertentu. Pengangguran jenis ini sering terjadi pada sektor primer yang sangat bergantung pada alam. Misalnya di sektor pertanian atau perikanan. Pada saat musim-musim tertentu, misalnya di saat musim kemarau, petani tidak lagi bekerja menggarap sawahnya. Atau di saat musim angin kencang atau ombak besar, para nelayan berhenti melaut. Mereka kemudian menganggur. Nah, pengangguran yang seperti ini disebut sebagai pengangguran musiman. Jadi pengangguran yang disebabkan karena faktor alam. Nah, kemudian kita masuk nih ke jenis pengangguran yang kelima, masih berdasarkan sebabnya, yaitu pengangguran friksional. Apa itu pengangguran friksional? Adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan yang bersifat temporer atau sifatnya sementara dalam mempertemukan keinginan dari para pelamar kerja dan pemberi kerja. Kesulitan ini misalnya waktu yang diperlukan dalam proses pelamaran dan seleksi oleh perusahaan. Umumnya perusahaan itu menginginkan kualitas yang tinggi dari calon tenaga kerja, sehingga memerlukan waktu untuk menentukan pilihan. Nah, sedangkan pekerja menginginkan fasilitas yang terbaik, sehingga pekerja juga memerlukan waktu untuk memutuskan pilihan. Nah, sementara mereka menunggu ini, mereka menjadi pengangguran. Nah, pengangguran jenis ini disebut pengangguran sukarela atau voluntary unemployment. Jadi menganggur sementara menunggu waktu untuk dipanggil oleh perusahaan, atau menganggur sementara menunggu mencari pekerjaan yang tepat sesuai dengan keinginannya. Itu disebut sebagai pengangguran friksional atau juga bisa disebut sebagai pengangguran sukarela atau voluntary.
Sekarang kita akan masuk ke pembagian jenis pengangguran berdasarkan waktu atau lama jam kerja. Di mana menurut waktu atau lama jam kerja, pengangguran itu terbagi satu, pengangguran yang terbuka atau open unemployment adalah pengangguran di mana seseorang sungguh-sungguh sama sekali tidak bekerja. Artinya sama sekali tidak ada waktu atau jam yang diisi dengan bekerja. Nah, pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang mereka ini belum mendapatkan pekerjaan, padahal telah berusaha secara maksimal. Kemudian jenis pengangguran yang kedua berdasarkan waktu ini adalah setengah menganggur atau underemployment. Adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Misalnya, orang yang bekerja secara lepas atau freelance, di mana banyak waktu terbuang untuk menunggu pekerjaan yang ada. Atau para pegawai yang suka bermalas-malasan datang ke kantor atau terlambat datang ke kantor dan pulang sebelum waktunya. Artinya nanti jam kerjanya itu tidak mencapai 35 jam per minggu karena dia datang ke kantor aja terlambat atau pulang cepat. Nah, ini disebut sebagai setengah menganggur. Jadi sekali lagi berdasarkan waktunya ada disebut sebagai pengangguran yang terbuka yang sama sekali tidak ada jam kerjanya, dan setengah menganggur yang jam kerjanya kurang dari 35 jam dalam per minggu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke jenis pengangguran yang ketiga, yaitu berdasarkan optimalisasi kerjanya. Di mana berdasarkan optimalisasi kerja, ada yang disebut sebagai pengangguran yang terselubung. Adalah jenis pengangguran yang disebabkan oleh kesenjangan antara beban tugas yang ringan dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Sehingga sepintas terlihat semua tenaga kerja ini telah termanfaatkan, namun sesungguhnya tidak optimal. Misalnya, satu petak sawah yang sesungguhnya dapat dikerjakan oleh 4 orang buruh tani, tetapi kemudian dikerjakan oleh misalnya 6 orang. Sehingga mereka ini bekerja tidak maksimal. Nah, seperti itu disebut sebagai pengangguran yang terselubung. Kemudian jenis pengangguran berikutnya berdasarkan optimalisasi ini ada yang disebut sebagai pengangguran tersembunyi. Adalah pengangguran yang disebabkan tenaga kerja ini tidak mampu bekerja secara optimal karena ketidaksesuaian atau kesenjangan antara keterampilan atau pendidikan yang dibutuhkan dengan keterampilan atau pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Misalnya, ada seorang yang bekerja sebagai sekretaris, tetapi tidak berpendidikan sebagai sekretaris. Akhirnya ia bekerja kurang baik. Ngetik-ngetik aja salah, bikin konsep surat dia nggak bisa. Nah, yang seperti itu disebut sebagai pengangguran yang tersembunyi. Dari uraian tentang jenis-jenis pengangguran yang sudah kita bahas tadi, kita kemudian menyimpulkan sebab-sebab terjadinya pengangguran. Yang pertama, karena faktor siklus ekonomi. Jadi sebab pertama adalah faktor siklus ekonomi, di mana nanti penganggurannya disebut sebagai pengangguran siklus atau pengangguran konjungtural. Kemudian sebab pengangguran yang kedua adalah karena perubahan struktur ekonomi, di mana nanti penganggurannya disebut sebagai pengangguran struktural. Kemudian faktor berikutnya adalah faktor alam, di mana nanti penganggurannya disebut sebagai pengangguran musiman. Kemudian faktor yang keempat atau sebab yang keempat adalah kesulitan temporer dalam mempertemukan keinginan dari pencari kerja dengan pemberi kerja, di mana nanti penganggurannya disebut sebagai pengangguran friksional atau pengangguran voluntari atau pengangguran sukarela. Kemudian sebab terjadinya pengangguran yang kelima adalah perubahan teknologi produksi, di mana nanti penganggurannya disebut sebagai pengangguran teknologi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih, masuk ke kompetensi yang keempat, yaitu bagaimana cara mengatasi pengangguran. Berikut ini adalah contoh pengangguran. Ketika kondisi musim kemarau seperti sekarang ini, banyak petani di daerah Karawang itu menganggur karena sawahnya tidak bisa digarap.
Mereka kehilangan mata pencaharian karena hal ini. Nah, bagaimana cara mengatasinya kondisi yang seperti ini? Misalnya seperti ini. Diberikan pelatihan teknologi terbaru supaya mereka tidak ketinggalan teknologi. Atau pemerintah mendorong agar tingkat konsumsi masyarakat ini meningkat, misalnya dengan menurunkan pajak atau memberikan subsidi. Nah, kita lihat ini, apakah cara ini tepat atau tidak untuk mengatasi kondisi pengangguran yang disebabkan karena musim. Ingat, awas salah obat. Ketika nanti Anda diminta bagaimana cara mengatasi pengangguran, maka langkah yang pertama adalah Anda identifikasi terlebih dahulu apa penyebab dari pengangguran itu sendiri. Kalau nanti Anda tidak bisa mengidentifikasi penyebabnya, bisa-bisa nanti salah obat. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengatasi pengangguran struktural agar nanti tidak salah obat atau salah kebijakan. Nah, kita pahami dulu nih apa itu pengangguran struktural, baru nanti kita bisa nanti menentukan caranya. Pengangguran struktural itu adalah pengangguran yang diakibatkan adanya perubahan struktur ekonomi. Maka cara mengatasinya misalnya satu, dengan cara peningkatan mobilitas tenaga kerja. Perubahan struktur ekonomi suatu negara itu biasanya secara bertahap. Ada beberapa wilayah yang mulai memasuki tahapan struktur baru, ada juga yang belum. Sebagai contoh di Indonesia, ketika di Pulau Jawa telah memasuki industrialisasi di beberapa wilayah lain, misalnya di Pulau Sumatera, itu masih berkutat di sektor pertanian. Maka kelebihan tenaga kerja di sektor pertanian ini yang ada di Pulau Jawa itu dapat dipindahkan ke Sumatera. Maka waktu itu ada istilah program transmigrasi, memindahkan para petani yang ada di Jawa pindahkan ke Sumatera. Nah, ini salah satu cara mengatasi pengangguran struktural, yaitu dengan cara peningkatan mobilitas tenaga kerja. Kemudian yang kedua, mengadakan pelatihan tenaga kerja. Ketika tenaga kerja ini tidak mau dipindahkan ke tempat yang baru, maka ya dilatih. Dia dilatih agar mampu nanti mengikuti perubahan struktur ekonomi. Nah, kemudian cara yang ketiga, mendirikan industri padat karya di wilayah-wilayah yang mengalami pengangguran. Dipindahkan tidak mau, dilatih kemampuannya pas-pasan nggak bisa, maka pemerintah harus mendirikan industri padat karya di wilayah tersebut agar mereka yang tidak bisa ngapa-ngapain ini bisa pula kemudian ikut bekerja pada proyek padat karya. Oke, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara mengatasi pengangguran siklus. Agar caranya tepat nanti, sekali lagi, kenali dulu apa penyebabnya. Apa penyebab pengangguran siklus ini? Pengangguran siklus ini adalah pengangguran yang disebabkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian atau daya beli masyarakat itu menurun, sehingga kemudian perusahaan memberhentikan karyawannya. Nah, caranya antara lain satu, mengarahkan permintaan atau meningkatkan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Ini tentu perlu peran pemerintah. Nah, ini dapat dilakukan misalnya dengan pemerintah itu memberikan stimulus ekonomi berupa penurunan pajak pembelian, penurunan pajak penghasilan, pemberian bantuan langsung tunai, sehingga kemudian daya beli masyarakat ini naik. Ketika daya beli masyarakat naik, nanti produk itu kemudian ada yang membeli, sehingga kemudian perusahaan mulai beroperasi lagi. Oke, itu cara yang pertama. Yang kedua, menggerakkan atau membuka kembali sektor dunia usaha yang dapat dilakukan dengan memberikan insentif pajak atau subsidi kepada perusahaan. Kemudian, deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru. Sehingga diharapkan ketika perusahaan-perusahaan ini banyak yang tutup, muncul kemudian perusahaan baru yang tertarik bergerak di bidang itu. Kemudian yang keempat, cara yang keempat bisa dilakukan pemerintah dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah melalui berbagai proyek padat karya. Dengan adanya proyek padat karya ini, pengangguran-pengangguran tadi kemudian terserap dalam proyek ini. Nah, itu adalah cara-cara untuk mengatasi pengangguran siklus. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara mengatasi pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang disebabkan karena faktor alam. Yang pertama, misalnya peningkatan mobilitas tenaga kerja dari wilayah-wilayah yang mengalami dampak dari perubahan musim.
Nah, di sini perlu peran pemerintah untuk memfasilitasi para pekerja yang terdampak karena perubahan musim di suatu wilayah itu berpindah ke wilayah lain yang tidak terdampak oleh perubahan musim. Nah, kemudian bisa pula dengan cara yang kedua adalah pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sektor lain. Ini kalau tentu pekerja ini memungkinkan bekerja pada sektor lain. Atau cara yang ketiga adalah dengan memberikan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tanam atau melaut tiba. Jadi petani yang menganggur ketika musim kemarau itu diberikan keterampilan agar dia bisa bekerja pada bidang lain ketika dia menunggu musim hujan untuk bercocok tanam. Nah, selanjutnya kita akan belajar cara mengatasi pengangguran friksional atau orang yang menganggur karena sedang menunggu-nunggu mencari pekerjaan yang tepat. Maka caranya bisa dengan cara menjembatani keinginan pencari kerja dan pemberi kerja dengan mengadakan bursa-bursa lowongan kerja, mengadakan pelatihan tenaga kerja agar mampu memenuhi kualifikasi dari perusahaan, menggalakkan sektor informal untuk menampung tenaga kerja yang tidak terserap atau tidak mau bekerja di sektor formal. Berikutnya adalah cara mengatasi pengangguran teknologi dengan cara mengadakan pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja agar mampu mengisi lowongan kerja yang ada. Kemudian bisa pula dengan cara mengembangkan program-program padat karya. Ini untuk para tenaga kerja yang tidak mampu lagi untuk dilatih di sini. Selama masih mampu dilatih, ya diberikan pelatihan agar nanti dia bisa memenuhi kualifikasi perkembangan teknologi yang ada. Tetapi ketika dia sudah tidak mampu lagi untuk dilatih, maka diberikanlah program-program pekerjaan lain, yaitu misalnya program padat karya. Nah, kemudian kita akan belajar cara mengatasi berikutnya adalah pengangguran yang terselubung atau tersembunyi. Pertama, bisa melakukan analisa jabatan agar beban kerja itu tidak terlalu ringan dan sesuai dengan kemampuan si pegawai. Yang kedua, dengan melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai supaya jangan bermalas-malasan, supaya jangan datang terlambat ke kantor. Yang ketiga, melakukan rotasi pegawai ke tempat yang lebih cocok sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kerja. Ini adalah 3 cara antara lain untuk mengatasi pengangguran yang terselubung atau pengangguran yang tersembunyi. Nah, kita akan masuk nih ke kompetensi yang keempat, yaitu Anda mampu memahami dampak pengangguran bagi perekonomian. Bagi perekonomian, pengangguran ini akan menyebabkan tingkat kemakmuran suatu negara akan menurun. Pengangguran akan menyebabkan penerimaan negara dari sektor pajak akan berkurang karena nganggur, buru-buru bayar pajak ya, untuk makan aja susah. Kemudian yang ketiga, pengangguran ini akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang produksi berkurang. Permintaan berkurang menyebabkan produksi juga berkurang. Produksi berkurang artinya tidak ada pertumbuhan ekonomi. Ini dampak pengangguran bagi perekonomian. Lalu bagaimana dampak pengangguran itu bagi individu dan masyarakat sekelilingnya? Nah, pengangguran secara langsung itu akan menghilangkan pendapatan seseorang. Ketika dia bekerja memperoleh pendapatan, begitu dia menganggur, dia kehilangan pendapatannya. Kemudian yang kedua, pengangguran itu akan menyebabkan seseorang kehilangan keterampilannya. Ketika bekerja, keterampilannya itu terasa. Dipakai terus ketika dia bekerja. Begitu menganggur, keterampilan ini tidak dipakai. Lama-kelamaan, karena tidak dipakai, keterampilan itu akan hilang. Kemudian yang ketiga, bagi masyarakat, itu secara tidak langsung pengangguran ini akan menyebabkan kerawanan sosial bagi masyarakat sekelilingnya. Karena menganggur, dia tidak memiliki penghasilan. Sementara kebutuhan hidup itu harus tetap dipenuhi. Apa yang terjadi? Kemudian muncullah kejahatan. Nah, ini bisa menimbulkan kerawanan bagi masyarakat sekelilingnya. Oke, itulah dampak pengangguran bagi individu dan masyarakat sekelilingnya. Terima kasih Anda sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan bagi yang belum subscribe, subscribe terlebih dahulu. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar nanti Anda update terus video-video yang akan tayang di channel ini. Dan jika Anda menganggap tayangan ini menarik, silakan share ke yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.